kenapa kita udah measure suaranya nggak bagus gitu. Jadi hari ini gue mau bahas soal mistakes atau kesalahan orang-orang, kebanyakan orang gitu ya, yang sering dialamin ketika waktu tuning ataupun waktu melakukan sistem desain maupun sistem optimisasi. Pada dasarnya audio itu banyak gray area-nya, dan sebenarnya kalau kita mau ngomongin lebih detail lagi, audio itu terbagi dua. Ada audio yang membahas soal artistik portion-nya atau lebih ke kualitas audionya, atau banyak lebih ke kreatifnya gitu. Ada juga bagian audio tuh yang relatif ngebahas soal objective side-nya gitu, which is dalam hal ini pembahasan soal apakah speaker itu berfungsi dengan baik, apakah speaker itu memiliki posisi yang optimal gitu, ataupun masalah distribusi. Karena ketika kita ngomongin live PA atau ngomongin konser besar di dalam sebuah konser gitu ya, speaker itu berfungsi bukan hanya untuk mengeraskan suara, namun dia itu berfungsi sebagai perangkat distribusi gitu idenya. Maksudnya apa perangkat distribusi itu? Jadi maksudnya perangkat distribusi itu adalah di mana perangkat itu membagikan ke audiens yang membutuhkan suara tersebut gitu. Nah, pada dasarnya sesimpel kita bisa bikin suaranya dapat didengarkan dari row 1 hingga row paling belakang gitu. Terus challenge kedua adalah ketika kita ngomongin audio juga, itu banyak posisi yang bahasanya abu-abu gitu ya, dalam dunia subjektif atau dalam ranahnya audio subjektif gitu ya, yang tadi bagian artistik. Mungkin itu sama sekali tidak tepat gitu digunakan benar atau salah, atau hitam atau putih gitu analoginya. Jadi memang pembahasan audionya itu dinilai dari spektrum gitu ya, penilaiannya relatif gitu. Nah, sedangkan di bagian objective side atau objective portion-nya itu jauh lebih banyak gray area-nya gitu. Banyak orang meragukan gitu. Banyak, apakah ini bener nggak sih? Apakah pengukuran gua itu di titik ini bener nggak sih gitu? Apakah posisi ini kalau posisi ini lebih kencang, apakah itu bener gitu? Jadi banyak gray area-nya. Nah, kita nih sebagai tuning engineer atau system engineer gitu ya, itu penting nih untuk mengkerucut-kerucutkan masalah-masalah seperti ini. Jadi balik lagi, kita nggak bisa nilai mana yang benar, mana yang salah dari artistic side-nya. Namun di bagian objective side-nya itu juga istilahnya kita juga di gray area, dan tugas kita tuh menyimpulkan. Kita menyimpulkan masalah-masalah yang ada dan mencari solusinya seperti apa gitu. Karena balik lagi, kalau kita tadi ngomongin nggak ada bener salah, solusi pun juga nggak ada bener salah gitu. Jadi kita mesti frame dulu thread-nya apa, masalahnya apa gitu ya, baru kita bisa jelasin solusinya apa gitu. Kalau kita nggak bisa jelasin masalahnya apa, ya kita nggak bisa dapat solusinya gitu idenya. Nah, itulah dilema-dilemanya tuning engineer ataupun sistem engineer, karena ranah ini gitu itu relatif membahas sesuatu yang gray area atau sesuatu yang tidak kelihatan gitu. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu kondisinya benar atau salah gitu, ini tepat atau tidak tepat. Apa yang kita bisa lakukan adalah kita bisa determine masalahnya dan kita memberikan solusi yang kemungkinan ini ke arah yang lebih baik gitu. Nggak bisa ini pasti baik, itu kayaknya terlalu arogan gitu ya. Dan tidak ada solusi yang satu solusi gitu, tidak ada satu solusi menyelesaikan semua masalah di lapangan kayak gitu. Balik ke pertanyaan besar hari ini, yaitu kenapa kita udah measure, kenapa kita udah ngelihat datanya bagus di dalam analyzer kita, namun suaranya nggak bagus gitu. Atau kebalikannya, ini kok suaranya bagus tapi measurement gue jelek ya datanya ya gitu. Ini adalah common problems gitu, atau masalah yang sering ditemuin di lapangan ketika kita melakukan tuning system gitu. Kita udah measure, kita udah taruh mic,
kita udah ngeliat sistemnya jalan, namun measurement kita bagus, tapi kenapa suaranya nggak sesuai yang dipikirkan ya gitu. Begitu pula kebalikannya. Kadang-kadang ada kejadian di mana kok ini suaranya bagus ya, tapi measurement kita kok aneh gitu. Nah, itulah yang pengen gue bahas hari ini. Pertama-tama kita harus jelasin masalahnya dulu apa gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tuning engineer, tadi sempat dibahas di awal bahwa tidak ada satu solusi yang menyelesaikan semua masalah gitu. Karena misalnya contohnya kita punya, ini gue measure ternyata berbeda 1 milisecond nih subnya. Dan 1 milisecond itu di-apply dan beranggapan bahwa dengan 1 milisecond ini bahwa kita menyelesaikan semua penonton, semua tempat duduk penonton. Gua rasa itu nggak bakal terjadi gitu. Penonton itu dia posisinya berbeda-beda. Memang pada dasarnya analyzer system itu memberikan kita data dan membantu kita menjawab sesuatu. Balik lagi, tidak ada satu solusi yang menyelesaikan, nggak ada solusi sapu jagat gitu idenya ya. Jadi tidak ada solusi yang paling sempurna dan paling tepat. Tugas kita, balik lagi ini secara statistik, tugas kita tuh menggunakan statistik sebagai alat decision kita. Gitu ceritanya. Jadi, apa yang harus kita latih ketika kita menjadi system engineer atau tuning engineer adalah kemampuan kita membaca data dan menyimpulkan apakah data yang kita dapatkan itu sudah normal atau memang ini tidak normal datanya. Dan kita harus mulai terbiasa tuh bagaimana membedakan data-data yang tepat yang bisa kita gunakan sebagai data, mana data-data yang tidak kita gunakan sebagai data gitu. Oh ya, balik lagi, ini adalah sebuah diskusi yang cukup baik. Ini gue ambil dari YouTube video oleh Nathan Lively dan juga Bob McCarthy. Ini sebuah diskusi yang cukup baik untuk dijelasin gitu di lapangan. Ini dijelasin secara singkat aja, mungkin abis ini gue akan coba pakai simulation software, apa aja sih yang dilakuin Bob di video itu gitu. Gue akan mencoba menjelaskan apa yang Bob maksud di dalam video ini gitu. Susah ya. Jadi kita selesai di mana nih gitu idenya ketika kita melakukan tuning. Intinya kita tuh bisa selesai ketika kita berhasil menyimpulkan atau menggather data dan menyimpulkan sebuah masalah, dan kita bisa bergerak ke arah solusi yang lebih baik daripada sebelumnya. Udah sampai situ aja. Apakah ini pergerakan ini atau apakah decision ini memberikan efek yang lebih baik daripada decision yang sebelumnya gitu.